Shalom seluruh keluarga besar GPT Baitani yang dikasihi Tuhan. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nasihat firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan bagi kita untuk mengakhiri 2024 dan memasuki tahun baru 2025 ya. Dan saya akan mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah engkau di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Keluarga Baitani yang dikasihi Tuhan, 2025 adalah tahun takut akan Tuhan, fear of the Lord ya. Sama seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi 2025 firman Tuhan mau mengajak kita waspada. Yang pertama adalah kita akan menemukan atau menemui banyak orang ya yang akan bisa menjebak atau membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Karena itu firman Tuhan bilang, tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Kita pasti akan diperhadapkan dengan hal-hal yang akan membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Tetapi peringatannya bagi kita adalah janganlah kita yang menjadi orang yang menyebabkan orang lain jatuh di dalam dosa. Atau dalam terjemahan bahasa lainnya adalah batu sandungan ya. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga karena kita orang lain jatuh di dalam dosa ya. Itu nasihat yang pertama. Kita gak bisa mengelak karena kita pasti akan menjumpai banyak orang ya. Itu sebabnya jaga diri kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi yang lebih penting lagi, jangan sampai kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua adalah ya, kalau kita menemui dan ada orang-orang yang menjadi batu sandungan di sekitar kita ya, membuat kita jatuh dalam dosa, dan pada akhirnya dia menyesal, dia sadar, dan dia minta ampun kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan? Kita harus mengampuni dia. Karena itulah yang Yesus sendiri katakan ya, jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Maka jika ada orang-orang tersebut kemudian minta ampun kepada kita, ampuni mereka. Walaupun perbuatan mereka membuat kita jatuh dalam dosa, merugikan kita banyak hal, tetapi jangan lupa firman Tuhan bilang, ampunilah dia ya. Dan bahkan Tuhan Yesus lebih menegaskan di ayat yang keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia meminta atau kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' maka engkau harus mengampuni dia," kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya poin yang kedua Bapak Ibu,
Mari kita belajar untuk bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan di bagian yang ketiga, yang menjadi hal yang paling penting dari perenungan kita kali ini. Ketika murid-murid Yesus waktu itu mendengar nasihat firman ini, maka apa respon dari murid-murid Yesus? Di ayat yang kelima, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Artinya apa Bapak Ibu? Rasul-rasul ini, murid-murid Yesus ini sangat sadar bahwa untuk bisa mengampuni orang yang sedemikian, 7 kali sehari kalau ia minta ampun, kita harus ngampuni 7 kali, Bapak Ibu. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan rasul-rasul ini sadar, dan ia berkata apa? Tambahkanlah iman kami. Ya, artinya apa? Untuk mengampuni itu membutuhkan iman. Ya. Dan yang luar biasa adalah Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-6, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Murid-murid Yesus ini belum memiliki iman, bahkan sekecil biji sesawi pun mereka belum punya iman sama sekali. Artinya apa pelajarannya bagi kita Bapak Ibu? 2025, kalau kita pengen melihat mujizat Tuhan terjadi, hal-hal besar terjadi, itu ternyata hanya dibutuhkan iman yang sekecil biji sesawi saja. Dan apa tandanya kita memiliki iman sekecil biji sesawi? Tandanya adalah kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita, yang bahkan kalau dia sehari 7 kali datang sama kita minta ampun dan menyesal, kita harus mengampuni mereka. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu bahwa iman itu adalah seperti sebuah wadah. Ya, seringkali kita meminta kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan atau tidak menjawab doa kita? Karena kita belum menyiapkan wadahnya. Kita belum punya tempat untuk Tuhan bisa menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Sama Bapak Ibu. Seringkali kita berdoa untuk mujizat, untuk kesembuhan, untuk terobosan. Tapi kenapa Tuhan belum izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena rupanya kita belum punya iman di hadapan Tuhan. Sekecil biji sesawi sekalipun kita belum punya. Karena apa? Karena tandanya orang yang memiliki iman itu bisa mengampuni orang-orang yang jahat terhadap kita. Kalau Anda ingin melihat 2025 adalah tahun yang bakal spektakuler, bakal diberkati Tuhan, bakal luar biasa. Karena 2025 akan ada banyak tantangan, ya, akan ada banyak ketidakpastian. Kalau kita mau melihat mujizat yang dari Tuhan, tidak ada cara lain. Maka kita harus memasuki 2025 dengan mengandalkan iman kepada Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Ya. Dan kalau imannya sekecil biji sesawi itu aja, ya, bisa memindahkan gunung. Maka saya yakin dan percaya, apapun yang menjadi permasalahan Anda, tantangan Anda yang akan ada di tahun 2025, ya, tidak akan ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi yang hanya kita butuhkan itu adalah iman yang sebiji sesawi saja. Mulailah dengan apa? Mengampuni orang-orang di sekitar kita yang berbuat jahat kepada kita, yang mengkhianati kita, yang menyakiti hati kita. Mari tinggalkan 2024 dan memasuki 2025 dengan hati yang beres, yang bersih, ya, tanpa ada ganjelan, sakit hati, kepahitan, kebencian kepada sesama kita. Karena di sanalah iblis akan berusaha menjatuhkan iman kita, sehingga kita gak akan bisa melihat mujizat-mujizat besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu sebabnya keluarga besar GBT Baitani dikasih Tuhan,
Mari memasuki 2025 dengan satu sikap yang yakin dan percaya, ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan hati kita beres. Ya, kita siap mengampuni siapapun dalam bentuk apapun. Kita siap untuk dikoreksi. Kita siap untuk mengampuni dan kita berjaga-jaga untuk kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain di sekitar kita. Ya, dan apapun yang sedang menjadi doa, pengharapan kita, tidak akan ada yang mustahil. Ya. Takut akan Tuhan dimulai dengan sikap hati kita yang benar-benar berani percaya kepada Tuhan, berani mengampuni orang-orang yang menyakiti kita di sekitar kita. Ya. Dan kita akan melihat mujizat terobosan akan terjadi. Bagaimana iman itu akan bisa hadir dalam kehidupan kita? Firman Tuhan itu akan menjadi iman, menjadi wadah dalam kehidupan kita melalui perenungan akan firman Tuhan. Itu sebabnya jadikan firman Allah ini makanan rohani yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Baca, renungkanlah firman Allah siang dan malam. Maka firman ini, firman yang tertulis ini akan berubah wujud menjadi iman di dalam hati kita. Dan iman inilah yang akan mampu memindahkan gunung-gunung percobaan dalam kehidupan kita, gunung-gunung tantangan dalam kehidupan kita, gunung-gunung permasalahan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, tidak ada gunung yang terlalu besar bagi Tuhan untuk Dia mampu pindahkan, selama kita memiliki iman sekecil biji sesawi saja, Bapak Ibu sekalian. Belajar dari pengalaman rasul-rasul, seringkali kita sudah melakukan banyak hal luar biasa, tapi ternyata kita masih belum bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Itu tandanya kita belum punya iman sebesar atau sekecil biji sesawi sekalipun. Mari introspeksi hati kita masing-masing. Izinkan firman ini mengoreksi, menginspirasi, mengubah hidup kita masing-masing. Untuk kita akan memasuki tahun 2025 dengan keyakinan yang pasti yang luar biasa. Mari kita bersyukur kalau 2024 kita bisa akhiri. Ya, Tuhan sudah memberkati, menyertai kita dengan luar biasa. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tetapi memasuki 2025, mari upgrade diri kita. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dan ampuni orang-orang di sekitar kita. Dan janganlah menjadi pribadi yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan selamat memasuki tahun 2025. Andalkan Tuhan senantiasa. Hidup takut akan Tuhan, itu akan membawa hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPT Baitani, baik yang ada di Denpasar, yang ada di Mambang, yang ada di Luk-Luk, bahkan di Panji, ya, selamat menyongsong tahun baru 2025. Dan selamat melihat terobosan-terobosan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.